Hmm. Kalau kayak gitu jawabannya ada dua. Yang pertama, apabila tergantung karakteristik emitennya. Kalau memang dari dulu atau sejak awal memang emitennya karakteristiknya begitu, artinya kalau memang sejak awal itu atau sejak dulu overnya memang tebal-tebal dan sekarang pun overnya tebal, ya berarti itu tidak ada pertanda apapun. Karena memang kadang ada yang overnya itu tebal, tapi bitnya itu tidak setebal overnya dan tiap hari seperti itu. Itu ada. Ya, kalau misalnya kita melihat menemukan hitam seperti itu, ya berarti itu tidak ada maksud apa-apa. Tapi yang patut kita curigai kalau kita bermain di gorengan atau second liner gitu, ini ketika ada bid atau offer yang tidak biasa gitu ya. Jadi biasanya kalau trader atau scalper gitu Pak Andika, ya itu biasanya sudah hafal karena kita bermain di emiten yang itu saja gitu. Kalau biasanya offernya 11.000, 12.000, 13.000, oh ini tiba-tiba 30 ribuan. Nah ini pasti ada sesuatu. Nah, apa sih maksudnya gitu? Kenapa bandar masang begitu ya? Biasanya kalau bandar pasang offer setebel-tebel itu, kesimpulannya cuma satu, dia sudah punya barang kan? Dia sudah punya barang dan apa namanya dipasang di offer, dipalang di offer. Tujuannya apa? Tujuannya bisa dua. Dia lagi cari barang ya, atau dia memaksa retail untuk CL, markdown ya. Tujuannya markdown. Jadi menurunkan harga saham tanpa dia harus membuang barang. Itu yang pertama, markdown supaya retailnya pada CL. Yang kedua memang dia lagi mungut barang ya, tanpa markdown tapi dia mungut barang. Jadi bidnya tebel, offernya tebel, retailnya putus asa. Oh, ini offernya kok tebel ya, nggak naik-naik ya. Akhirnya retailnya buang barang di situ. Rata-rata seperti itu, Pak. Oke, berarti memang ada maksud tujuannya dari bandar sendiri itu kalau dia offernya lebih tebal daripada bid untuk ibaratnya secara halusnya menakut-nakutin retail ya, gitu Iya, supaya dia iya, haki atau buang kiri iya, supaya supaya memang si MM-nya gitu atau bandarnya itu dapat barang gitu ya supaya ada tambah kekuatan ban. lebih untuk ngerolling ke atas seperti itu ya, kenaikin harga ke atas seperti itu. Oke Mas, tadi juga Mas Wawan sempat menyinggung ya bahwa si Bandar juga bisa membuat rame running trade ya, ibaratnya perkenalan gitu ya sama retail. Ini ada Iya, gua nih gitu ya. Kan biasanya kalau kita lihat saham-saham yang tadinya sepi jadi rame tuh perlu dipantau juga ya Mas ya. Berarti sederhananya seperti betul, itu betul. bahwa saham itu sudah ancang-ancang naik seperti itu ya istilahnya. Seperti itu. Nah, Mas, kan seperti kita ketahui ya, sekarang itu kode broker yang tadinya ada di jam market seperti itu dan juga foreign flow ya, domestik beli atau asing yang beli gitu, baik itu jual juga, kan sekarang sudah ditutup benar-benar. Lalu kita juga bisa melihatnya end of day ya. Untuk itu Ya, kita bisa melihat aftermarket. Nah, kalau di jam market gitu, berarti kita cuma bisa lihat dari bid offer ya mas, kalau saham ingin naik, ingin turun gitu, supaya teman-teman trader atau investor ini pas jam market, ngeh nih, ini saham mau dinaikin gitu. Karena kan kode broker udah ditutup iya, gitu. iya. Jadi memang penutupan kode broker ini kalau yang saya rasakan memang sangat berpengaruh ya buat penganut bandarmologi dan juga scalper gitu. Tapi setelah kita berjalan beberapa bulan, akhirnya kita mulai membiasakan gitu. Kemudian satu hal yang saya apa ya, saya bisa berbagi ke rekan-rekan bahwa gimana caranya sih kita bisa tahu bahwa dengan melihat Brooksum kemarin bisa menjadikan patokan di trading hari ini gitu ya. Contoh misalkan saya ambil kasus saham OBMD. OBMD itu kemarin diakumulasi sama broker LG 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Broker LG. Nah kita cara memperkirakannya gimana? Misalnya begini, ketika kemarin broker LG misalkan beli 100 ribu lot ya. Kalau kemarin broker LG beli 100 ribu lot dan hari ini tidak ARB, itu berarti LG-nya belum keluar. Kalau saya logikanya begitu. Jadi walaupun tidak ada kode broker, walaupun nggak ada Broksum, kita masih bisa mengira-ngira. Oh kemarin barang bandarnya tuh sekian banyak dan hari ini kok apa namanya harganya nggak ARB. Itu artinya berarti bandarnya belum buang. Nah, itu biasanya saya memperkirakannya di situ. Jadi memang setelah Broksum ditutup, feeling dan intuisi kita tuh harus makin diasah nih Pak Andika. Itu salah satu tantangan bagi penganut bandarmologi. Gitu. Oke. Nah, berarti memang patokannya perdagangan hari kemarin kode brokernya bisa kita lihat seperti itu Mas Iya, Wawan ya.
Oke, tadi kan Betul, betul. Mas Wawan itu kalau saya boleh tahu berapa lama tuh Mas adaptasinya ketika kode broker bisa dilihat ketika jam perdagangan sampai ditutup end of day gitu. Apakah memang pas awal-awal itu agak kerepotan seperti itu karena apa Hmm, habitnya atau kebiasaannya tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau saya boleh tahu gimana tuh Mas cara menyikapinya pas awal-awal itu? sorry. Ya, awal-awal saya tidak melakukan trading, Pak. Karena memang saya basicnya kan scalper ya, scalper, kemudian pakai Broksum dan pakai kode broker. Ketika hilang semua, saya hari pertama itu nggak trading. Saya mencoba mengasah apa namanya feeling dan intuisi, ketajaman apa namanya feeling saya mencoba asah dulu. Hari kedua saya baru mulai mencoba trading dengan feeling yang kemarin hari pertama saya asah. Kemudian makin kesini makin mengerti dan makin dapat feel-nya. Jadi ya sekarang sih udah biasa aja gitu. Karena walaupun Broksum ditutup dari bid over kadang kita bisa tahu bahwa pergerakannya seperti apa, masih enak apa enggak gitu. Karena bagi scalper bid over itu salah satu yang cukup penting juga. Kenapa penting? Karena dari bid over kita bisa tahu. Ini fokusnya di gorengan atau second liner ya. Dari bid over itu kita bisa tahu bandarnya jualan atau akumulasi atau mau narik. Kadang kita bisa tahu dari situ. Taunya dari mana? Kalau bandar mau jualan itu biasanya bid paling atas itu tebal, kemudian overnya diisi terus. Jadi overnya diisi, kalau udah geser ke bid diisi lagi, geser ke bid diisi lagi. Kemudian kalau ada bid tebal di bawah, bisa diguyur lagi sama dia. Nah, itu kadang pergerakan kayak gitu yang sudah over diisi-isi terus atau over ditebel-tebelin terus itu sudah nggak enak bagi seorang scalper. Jadi kalau saya lihat kayak gitu bid over yang sudah nggak enak saya buang gitu. Dan juga dari bid over ini tidak melulu ketika bidnya lebih kecil daripada over itu tidak naik, tidak melulu begitu karena seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa bisa saja bandarnya lagi ngumpulin barang. Itu ketika bandar ngumpulin barang pasti dia nggak naruh bid gitu. Jadi kalau ada yang ngomong bidnya lebih kecil daripada over pasti turun, enggak juga. Kemudian kalau ngomong bidnya lebih besar daripada over pasti naik, enggak juga gitu. Bisa aja bidnya lebih besar, tapi dia tujuannya jualan, overnya diisi terus begitu, Pak. Oh iya, bener sih Mas ya. Kadang memang kalau misalnya dia di beat terus diguyur lagi, beat diguyur lagi, itu Betul, tanda-tanda sudah berat ya. Seperti itu. Yang berat. memang tadi saya juga rasakan itu ketika trading di saham Tekim ya. Ketika saya naruh di Hmm, 7675 sampai 7700 tuh harga Tekim tuh pas di 7600, 7575 tuh berat banget untuk naik lagi karena berat ya banget. pas 76 udah diisi 2000 lot, ada yang guyur lagi. Nah, Ada makanya yang goyor lagi. tadi ketika itu saya langsung emen semuanya dan memang kan untuk harga closingnya sendiri Tekim tadi di 7525 ya. Ada yang Hmm. buang kiri ibaratnya gitu ya karena memang udah nggak kuat lagi gitu. Nah, itu tuh teman-teman kalau misalnya teman-teman scalping atau teman-teman jiwa scalper nih kalau misalnya bitnya dibuang kiri terus itu tanda-tanda udah nggak kuat naik tuh. Hati-hati teman-teman. Betul. Berarti kalau Mas Wawan ini kan scalper ya. Berarti nyari cuannya cuman tipis-tipis gitu ya. 3 tik 4 tik dari 4 tik dari harga beli atau memang lebih rendah atau bisa lebih tinggi nih. Gimana nih Mas? Iya. Kisi-kisinya. Eh, Kalau saya menggunakan semua cara sih, jadi scalper yang acak adut kalau saya. Jadi Oh, ketika sahamnya menurut saya nggak bagus untuk naik terus itu, maksudnya udah berat naik, jadi saya ambil secukupnya misalnya 3 tik atau 4 tik. Tapi ketika kelihatan oh masih kuat naik nih, ya saya hold sampai biasanya sampai ke area resist psikologis Pak Dika. Contoh hmm. resist psikologis itu apa? Buat rekan-rekan yang belum tahu ya. Contoh Tekim tadi kenapa 7.600 berat? Karena 7.600 salah satu resisten psikologis ya, karena angka bulat kan. Nah, itu area-area yang patut scalper waspadai juga. Contoh saya misalkan pun juga ketika kena resist psikologis, saya pun juga mulai biasanya cicil jual gitu. Jadi saya bukan scalper yang langsung buang habis, tapi saya cicil jual Pak. Jadi bisa mungkin setiap kena resist MA atau resist angka psikologis gitu ya, saya buang seperempat. Nanti naik lagi kena resist lagi saya buang lagi seperempat seperti itu. Oke. Nah, tuh teman-teman bisa diperhatikan juga angka-angka bulat ya seperti itu ibaratnya Mas ya. Iya 76, betul. 77 atau misalnya 77 ya. 1000, 2000, 3000. Tuh, bisa jadi teman-teman kalau belum mengerti ilmu tarik-tarik garis itu resisten gitu ya tadi dari
Mas Ya. Wawan gitu, ilmu teknikal belum mengerti seperti itu. Nah, Mas Wawan, untuk Bandar sendiri kenapa sih dia menggoreng saham? Apa sih tujuannya, Mas? Seperti itu. Apa Oke. ada maksud-maksud Kalau tertentu nih? tujuan goreng saham itu ada banyak banget sih. Mungkin beberapa coba saya sampaikan yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama bisa karena pesanan dari perusahaan ya atau project gitu. Jadi Oh, untuk bandar yang melakukan penggorengan saham karena memang ada project atau ada pesanan perusahaan itu biasanya bandar itu tidak mungkin rugi ya karena memang dia disupport sama perusahaan, dia nggak mungkin diguyur pengendali, bahkan dia kadang dimodalin sama perusahaan gitu, dititipin barang atau dititipin uang gitu dengan target tertentu. Itu yang tujuan yang pertama. Jadi memang ada proyeknya gitu. Kemudian yang kedua bisa karena ada momentum, ada berita, ada sentimen gitu. Misalkan contoh ACST tadi pagi juga tiba-tiba ada berita atau waktu kemarin ada berita Antam atau berita koal naik ya, ATH koalnya. Itu biasa dimanfaatkan oleh bandar-bandar untuk menggoreng gitu. Jadi kalau bandar yang menggoreng saham atau naikin saham ketika ada berita atau momentum, belum tentu dia punya barang. Bisa saja dia memang memanfaatkan momentum saja untuk scalping di saham itu. Jadi menggoreng saham itu tidak dengan tujuan harga tertentu. Jadi memang untuk memanfaatkan momentum aja gitu. Kemudian yang ketiga pastinya bandar itu mencari keuntungan ya apapun itu yang namanya bandar mau bermain atau goreng saham atau naikin harga itu nggak mungkin dia menjadi badan amal sedekah ya nggak mungkin. iya. Jadi dia pasti mencari keuntungan gitu. Nggak mungkin dia naikin barang terus dia cut loss itu naikin saham cut loss dia nggak mungkin ya. Dan yang keempat bisa saja karena mau cari modal pemilu Pak Andika. Jadi misalnya mau mendekati pemilu biasanya nih apa namanya saham-saham yang ada terkaitan sama hal itu biasanya pada naik atau ada yang mau nikahan kemarin ya mau nikahan atau bayar catering atau apa gitu kan digoreng itu ya nah itu macam-macam lah itu nyari modal atas kepentingan tertentu kemudian selanjutnya menggoreng saham itu untuk menarik retail biasanya bandarnya mau jualan atau misalkan ada perusahaan yang valuasinya lagi murah nih kemudian bandarnya tahu oh ini secara hitung-hitungan fundamental lagi murah kemudian dia goreng pakai TA pakai Fibonacci atau Elliott Wave itu ya untuk itu apa namanya bandar goreng biasanya itu jadi dia mau mengklopkan ya real demand dari sisi TA dan fundamental. Dan yang terakhir biasanya menggoreng karena apa? Karena dia mau distribusi ya. Kalau kita tahu ada bapak yang itu yang goreng itu karena tujuannya mau distribusi ya. Sekarang gocap semua, lah itu. Jadi ada memang tujuan menggoreng benar-benar untuk distribusi habis barang sampai gocap misalnya itu ada juga. Rata-rata seperti itu Pak Nika. Oke, tadi Mas Wawan sudah lengkap banget nih. Tadi juga ada yang berbau politik gitu ya. Tadi juga tentunya memang yang paling inti sih ya untuk mencari keuntungan ya Mas. Kita juga trading Betul, saham untuk mencari keuntungan ibaratnya gitu ya. betul. Bukan bandar pun bukan badan amal gitu ya yang sedekah di market gitu. Ya Iya. memang tadi juga ada itu ya niat tertentu ya yang didukung oleh emiten kurang lebihnya seperti itu ya Mas. Ada project gitu. Nah, Iya, tuh teman-teman. iya. Tadi Mas Wawan sudah menyampaikan tujuan bandar menggoreng saham apa aja. Tadi ada kurang lebih 5. Nah, teman-teman tuh harus tahu tuh teman-teman. Dan ingat-ingat supaya nanti kalau pas trading bisa lebih itu ya, lebih waspada pergerakan harga saham Iya. seperti itu. Tadi juga ada terkait dengan news seperti batubara all time high, lalu juga tadi ada emiten ACST ya Mas, pas jam perdagangan bursa Iya. keluar ya beritanya Iya, seperti betul, betul. itu. Nah, kalau menurut Mas Wawan sendiri kalau ada berita bagus itu merupakan salah satu bandar untuk menjual barang, kalau ada bad news salah satu cara bandar membeli atau mengumpulkan saham, setuju nggak Mas? Apa ada pendapat lain? Eh, itu setuju dan tidak setuju sih. Maksudnya kadang benar dan kadang enggak gitu. Karena memang yang namanya sell on news itu benar juga Pak Andika. Tapi Sell on ada news, ya juga betul. yang kadang ada juga ketika news keluar itu dimanfaatkan para scalper atau para bandar yang mau scalping ada juga. Jadi intinya ketika ada news kita patut waspada. Patut waspada. Biasanya dicocokkan ke TA-nya. Karena misalkan bandar yang dari internal perusahaan nih Pak Andika, misalkan saya kerja di Bank Mandiri misalkan ya.
Kemudian saya Bank Mandiri misalkan. Saya tahu Bank Mandiri ini bulan depan mau mengeluarkan laporan keuangan dan saya tahu Bank Mandiri apa namanya pendapatannya bagus banget, labanya bagus banget. Nah, biasanya beberapa minggu sebelumnya itu bandarnya sudah mulai melakukan Aku akumulasi atau naikin saham dikit-dikit gitu.